di tahun 2024 ini ditargetkan lebih lagi hingga ke 2 triliun rupiah. Lalu hingga kuartal 2 tahun 2024 ini, seperti apa realisasi target? Ya, alhamdulillah sebenarnya target kami untuk 2 triliun itu masuk dalam visi misi. Saya kira inilah salah satu visi misi atau program strategis yang betul-betul menyangkut ekonomi, di mana target daripada PAD kita itu 2 triliun. Nah, itu tentunya di akhir masa jabatan saya di awal 2026. Akan tetapi ada peluang di 2024 untuk mencapai paling tidak mendekati 2 triliun tersebut. Sehingga kita ingin mendahului visi misi kami atau program strategis kami, di mana targeting daripada PAD kita 2 triliun di akhir masa jabatan 2026. Nah, sehingga 2024 menjadi momen yang cukup strategis untuk secara ambisius kita ingin bisa mencapai itu. Paling tidak mendekati lah. Karena 1,5 triliun sudah ya. Baik, Anda sampaikan ada peluang-peluang di 2024. Peluang apa yang Anda maksud? Bisa dielaborasi lagi? Peluang pertama adalah penerapan undang-undang baru soal dana bagi hasil daerah yang insya Allah akan sekitar pertengahan tahun depan awal tahun depan akan diterapkan, sehingga saya yakin dengan demikian kalau kita coba berhitung tentang kekuatan pajak kami atau fiskal kami, kemudian di penerapan undang-undang yang baru ini itu memberikan sebuah hitungan yang bisa mencapai 2 triliun. Sektor-sektor apa yang mungkin mampu mendongkrak PAD Kota Makassar? Yang pertama adalah dari makan minum. Kami merebranding kembali Kota Makassar. Kalau Kota Makassar kan banyak brandingnya. Ada namanya Kota Ngin Mamiri, ya. Ada macam-macam branding kita. Nah, kami mencoba rebranding dengan hal-hal yang produktif, dengan Kota Makan Enak. Alhasil dari Kota Makan Enak dengan promosi, memperkenalkan makanan kita, dengan event-event yang melengkapi dan membuka partisipasi swasta untuk ikut berpartisipasi dalam event. Alhamdulillah di dalam faktor yang paling agresif di dalam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar itu 14% itu dari makan minum. Begitupun dengan pajak. Restoran adalah pajak yang paling dominan di Kota Makassar. Baik, artinya untuk bisa mencapai target 2 triliun rupiah di akhir 2024 ini, apakah akan memperluas branding ini, artinya masih di sektor makanan dan minuman, atau mungkin akan memperluas lagi sektor-sektornya di luar sektor makanan dan minuman? Ya, saya kira makanan minuman sudah cukup bagus, tapi kita coba tingkatkan karena kita punya aplikasi Pakintaki. Ini aplikasi sudah menjadi juara nasional dan mendapat penghargaan tertinggi untuk TP2DD. Nah, tentunya secara infrastruktur digital kami sudah sangat mumpuni, ya, terutama dengan pemakaian kris. Yang kedua, tentunya ada hal-hal peluang yang baru, misalnya di sektor pajak reklame misalnya. Pajak reklame dengan pengembangan kawasan-kawasan baru yang strategis tentunya akan potensi menambah PAD kita. Dan kemudian kami lagi merencanakan membuat multi utilities tunnel atau ducting sharing, di mana semua FO atau fiber optik itu tidak lewat udara lagi, lewat tanah dengan sistem menyewa. Nah, dengan demikian ada potensi pajak baru yang kita akan kembangkan. Di samping investasi yang kita coba terus dorong di Kota Makassar. Baik. Apakah ada target investasi yang saat ini tengah disasar untuk masuk ke Makassar? Iya, betul sekali. Jadi tahun ini kita punya target 6,5 triliun dengan beberapa prospektus proposal yang kami ajukan, sudah termasuk dengan beberapa proyek-proyek, mega proyek yang kami coba tawarkan karena sudah masuk pada iPro. Itu artinya bahwa sudah listed di nasional, di BPM nasional dan di provinsi, yang sementara kami tawarkan dalam sebuah momen yang namanya Makassar Investment Forum, ya, sebuah annual
event tentang investasi yang khusus investasi di Kota Makassar. Tahun ini insya Allah akan diikuti sekitar 11 negara dan sekitar 50-an calon investor. Dan kami akan menawarkan beberapa investasi termasuk investasi properti yang begitu juga sangat seksi sekali di Makassar, karena Makassar ini kota yang punya waterfront yang cukup panjang, kemudian menghadap barat. Kemudian Makassar ini downtown-nya itu ada kawasan baru, kawasan reklamasi baru yang begitu sangat prospektif dan terbukti kecepatan investasi dan kecepatan jual daripada investasi properti itu sangat-sangat baik sekali gitu. Baik, kapan rencananya acara tersebut akan diadakan? Apakah sudah ada tanggal pastinya? Ya, ini kalau tidak salah ketiga kalinya di tahun ketiga. Itu akan berlangsung tanggal 24 ya bulan depan. 24 Juli. Lalu beberapa waktu lalu kita juga mendengar Konjen Jepang membawa pengusaha untuk investasi di Kota Makassar. Mungkin boleh dijelaskan sejauh ini prosesnya seperti apa dan di sektor apa yang mungkin paling dekat untuk menerima investasi tersebut? Iya, jadi investor-investor yang masuk, kalau Jepang kemarin dia membuat sebuah teknologi baru pembuatan es ya untuk pengepakan ikan dengan es yang berkualitas tinggi agar nilai ekspor ikan-ikan kita, di mana Makassar memang terkenal dengan ikannya, itu melebihi syarat-syarat ekspor, dan langsung memang ini teknologi baru, sementara lagi ongoing progress untuk pembangunan pabriknya. Kemudian kita juga ada Australia, ada Singapura, ada Cina. Cina sekarang dalam pengembangan waste to energy sudah menang, sudah dalam biddingnya, dan sementara mempersiapkan untuk groundbreaking. Dan beberapa investor lain. Nah, kami masih berharap ada investor sepanjang waterfront kita dalam pengembangan waterfront dan pengembangan jalan tol sekitar 24 kilometer yang akan melingkari Kota Makassar. Juga ada pengembangan LRT yang berbasis bukan monorail tapi yang teknologi yang paling memang teknologi Indonesia yang TKD-nya cukup tinggi. Ya, ini sementara beberapa sudah ongoing semua, termasuk kawasan revitalisasi Pantai Losari yang dengan proyek namanya Japarate yang sekitar investasi 6 triliun, sementara kami tawarkan di beberapa negara. Baik, mungkin ada negara-negara yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Makassar selain Jepang? Ya, jadi kalau secara lobby langsung kita juga menawarkan ke Korea Selatan, ke Oman, ada beberapa negara di Arab ya. Sementara lagi karena ini penawaran langsung ya, tidak dalam sebuah event. Nah, sehingga sekarang ini lagi dalam penjajakan yang lebih teknis lagi. Baik, lalu apa yang diunggulkan oleh Makassar untuk bisa menarik investasi dari negara-negara tersebut? Saya kira situasi ekonomi yang begitu bagus dengan pertumbuhan ekonomi 5,31%, 5,31% dengan inflation rate Kota Makassar sekitar 2,23%, itu memberikan sebuah spread ya antara 5,31 dan 2,23, itu memberikan sebuah gambaran bahwa begitu baiknya ruang-ruang investasi di Kota Makassar dengan spread antara pertumbuhan ekonomi yang tentunya membuat return-nya ya ROI-nya bisa lebih baik dengan inflasi yang rendah 2,23, berarti kemahalan barang-barang terkontrol dengan baik.